Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala telah melimpahkan kepada kita dari nikmat-nikmatnya ya. Kemudian ya di antara nikmat yang saya ingatkan diri saya dan antum, nikmat ya belajar dengan asatidzah ahlus sunnah ya. Nikmat belajar dengan asatidzah yang jelas manhajnya ya, jelas dari mana mereka belajar. Meskipun ya mungkin di dalam cara berretorika, cara menyampaikan ya tidak sebagus mereka kelompok-kelompok pergerakan hizbiyah ya. Orang-orang yang menganut pemahaman Ikhwanul Muslimin ya. Kemudian semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di kesempatan ini kita akan masuk menjelaskan dari hadis Rasulullah SAW yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Syarafin An-Nawawi ya, di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil hadis pertama dan hadis yang kedua ya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke hadis yang baru, hadis yang ketiga ya, saya minta dulu faedah dari pertemuan pekan lalu ya, pertemuan sebelumnya atau sebelumnya dari hadis yang kedua. Nah, saya kasih waktu 5 menit untuk 5 faedah. 5 faedah. Yang tidak menjawab sudah 5 menit, belum cukup 5 faedah, berdiri kecuali yang telah menjawab. Semuanya berdiri 5 menit ya. Fadhal, siapa yang memulai? Apa yang antum dapatkan dari pembelajaran yang lalu sebelumnya ya, dari pembelajaran sebelumnya, faedah ya, yang antum catat, yang antum ingat. Fadhal. Yang dimaksud dari di antara makna antalidal amatu rabbataha ya, akan bajaknya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, sehingga seakan-akan seseorang ya ibu dan ayahnya itu seakan-akan budak ya. Nah, satu. Fadal Indra ya, beriman kepada ya, di antara keimanan yang wajib, di antara keimanan, makna keimanan kepada Allah itu mengimani akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah, Indra? Di arsy, di atas arsy, di atas langit. Padahal siapa lagi yang ketiga? Tidak cukup sebentar waktunya, tidak cukup 5, berdiri semua kecuali yang telah menjawab. Ayo 5 menit. Tinggal 3 menit. Selamatkan diri antum dan saudara antum. Masa hampir sejam kita bicara antum tidak ada yang ingat, tidak ada yang dicatat. Dan sebelum masuk pelajaran memang dibaca dulu tulisannya. Tafadhal Mufli. Tidak ada. Apa itu? Menjelaskan iman secara umum. Apa maksudnya? Nah, yang lain tidak jelas. Fadal Fatir. Iman tentang hari akhir. Ilmu tentang hari akhir ya, kapan terjadinya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 lagi. 2 menit lagi. 35 sudah. Fadal Faqih.
Ya, di antara bentuk keimanan kepada malaikat, ya, kandungan atau makna beriman kepada malaikat di antaranya yaitu mengimani bahwasanya Allah memiliki makhluk yang disebut malaikat yang tercipta dari cahaya. Ya. 6. Yang keberapa ini? Keempat. Yang keempat. Kelima. 6 fikrul. Ya. Ya, di antara dalam amatu rabbataha, artinya makna yang kedua adalah nanti di akhir zaman banyak terjadi peperangan sehingga ada perbudakan. 6. Fikrul terakhir. Ya, di dalam hadis ini Jibril menjelaskan tentang tingkatan di dalam beragama, ya, maratibuddin, insyaallah. Ya. Ahsantum. Kita lanjut. Man yahfaz hadis. Siapa yang hafal hadisnya? Hafiz, ya. Hafiz. Nah, an Abdullah an Abi Abdurrahman. Istah. Fikr. Tidak ada yang hafal. Fadal. Nah, siapa lagi? Fikrul, silakan. رواه البخاري ومسلم. Ya. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Ya. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan akan agungnya kelima perkara ini, 5 hal ini. Ya, di dalam hadis ini menjelaskan akan agungnya 5 perkara ini. Dan Islam dibangun di atas 5 perkara ini. Kemudian, ya, di dalam hadis ini terdapat, ya, darbul amsilah, memberikan permisalan, ya, pemberian permisalan, ya. Supaya apa? Supaya memudahkan memahami, ya, memberikan gambaran kepada kita, ya. Seperti banyak di dalam Al-Qur'an, ya, seperti itu. Kehidupan dunia ini, ya, contohnya di dalam Al-Quran, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرِيهُ الرِّيَاحُ. Ya, perumpamaan Allah memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia ini. Itu seperti air, ya, kemudian turun yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian mengering dan hancur. Ya. Supaya memberikan kita pemahaman, kita bisa, ya, menggambarkan, oh begini kehidupan dunia. Ya, di dalam hadis ini juga seperti itu. Terdapat permisalan akan 5 hal ini di dalam Islam atau terhadap Islam. Bahwasanya kelima perkara ini bagaikan bangunan yang Islam berdiri di atasnya. Ya.
atau Islam dibangun di atasnya, ya. Jadi Islam ini ibarat bangunan yang dimana bangunannya berdiri di atas 5 perkara ini, ya. Ya, yang artinya kalau ada bangunan yang tidak ada pondasi-pondasinya, tidak ada tiangnya, bagaimana itu bangunan? Rubuh. Nah, demikian juga Islam, ya. Dan Imam An-Nawawi yang menyebutkan hadis ini setelah hadis Jibril, ya, juga sebagai penekanan, ya, sebagai penekanan sebab, ya, syahadat, dua kalimat syahadat, salat dan semuanya ini telah disebutkan di dalam hadis Jibril, ya, akhbirni an Islam. Ya, jadi Imam Nawawi menyebutkan hadis ini sebagai bentuk penekanan dan juga tambahan. Yang mana tambahannya? Kira-kira bunyal Islam, ya. Bunyal Islam. Adanya kalimat bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara ini. Jadi kalau Islam ini bagikan bangunan, ya, maka bangunannya terdiri dari 5 hal ini. Kapan salah satunya hilang, ya, maka apalagi la ilaha illallahnya, ya, akan hancur. Dan datang di dalam hadis yang lain bahwasanya salat itu adalah wa amuduhas shalah, ya, dan tiangnya agama adalah salat. Ya, bagaimana kalau runtuh bangunannya, ya, runtuh tiangnya, ya. Hadhil arkanul khamsah allati buniya 'alaiha al-Islam, ya. Rukun-rukun yang 5 yang Islam dibangun di atasnya. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, ya. Dan dia atau kalimat syahadat ini adalah inti dari semuanya. Disebutkan di sini pondasi yang paling pokok, ya. Kalimat syahadat atau 2 kalimat syahadat adalah pondasi yang paling pokok atau inti yang paling utama. Dasar dari segala dasar. Semuanya satu makna, ya. Dan rukun-rukun yang selain dari 2 kalimat syahadat ini, salat, puasa, zakat, dan berhaji, ya, rukun yang sisanya dibangun lagi di atas 2 kalimat syahadat ini. Dimana kalau syahadatnya runtuh, ya akan runtuh juga yang lainnya. Runtuh salatnya, tidak diterima salatnya, ya, tidak diterima zakatnya, puasanya dan hajinya, ya. Jadi asun usus, ya, asas dari asas-asas atau pondasi dari pondasi-pondasi, ya. Inti yang paling utama, ya, pokok yang paling penting, yaitu 2 kalimat syahadat. Fala, dan tidak bermanfaat, ya, salat dan yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya, kalau 2 kalimat syahadat ini yang bermasalah, ya. Dan 2 kalimat syahadat ini adalah kalimat yang tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak bisa kemudian orang hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, harus hanya mencukupkan dengan itu, maka tidak bisa, tidak bermanfaat. Ada orang mengatakan, ya, cukup bagi saya Al-Quran, tidak usah hadis, ya, Al-Quran sudah cukup, maka tidak bisa seperti itu, ya. Tidak bermanfaat. Maka rukun-rukun yang selain syahadat la ilaha illallah ini tidak akan bermanfaat kalau la ilaha illallah atau 2 kalimat syahadatnya itu, ya, tidak
tidak tepat atau salah atau bermasalah, ya. Dan dua kalimat syahadat ini ya tidak bisa dipisahkan. Dan konsekuensi dari la ilaha illallah, konsekuensi dari la ilaha illallah adalah an la yu'bada illallah, ya. Konsekuensi dari la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, seseorang tidak beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua ibadah, doa, ya, puasa, nazar, sembelih, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ifradul ibadati lillah, mengisahkan ibadah hanya kepada Allah, ya. Kemudian muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah, ya. Dan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah an takuna ibadatu wifqan lima ajabi, ya. Ibadah yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selaras dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga ya ifradu nabiyyi bil ittiba, mengisahkan Nabi di dalam mengikut, ya. Siapa yang kita ikuti? Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia-manusia yang lainnya kita ikuti kapan? Ketika sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah taala, kullun yu'khadhu biqaulihi wa yutrak. Semua bisa diambil perkataannya dan ditinggalkan, ya. Perkataan saya bisa diambil dan bisa ditinggal, ya. Ada yang tidak semuanya bisa diambil, misalnya, ya. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini, ya, menunjuk kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi semua yang diikuti oleh Nabi, mereka diikuti ketika sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, ya, mengisahkan Nabi di dalam mengikut, ya. Atau tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah atau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Ya, paham tak, Faiz? Makna dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, seorang tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dua kalimat syahadat ini harus senantiasa ada di semua ibadah, ya. Kita sholat harus dibangun di atas la ilaha illallah, harus dibangun di atas ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita mau berdoa, ya, kita berdoanya dengan ikhlas, la ilaha illallah, dan mengikuti Nabi wa anna Muhammadan Rasulullah, ya. Kita mau bersalawat juga seperti itu, ya. Kapan waktunya, ya, bagaimana caranya, apa bentuk salawatnya, ya, sigohnya, ya. Maka harus sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, ya. Ahamul arkan Islam khamsa ba'da syahadatain, ya. Kemudian, ya, rukun Islam yang paling penting setelah syahadat adalah salat, ya. Kenapa? Karena bi annaha amudul Islam, kata Rasulullah SAW, ya, bahwasanya salat itu bagaikan tiang di dalam agama, ya. Tiangnya agama adalah, tiangnya Islam adalah salat, ya. Yang sebagaimana datang di hadis
Mu'adz bin Jabal, ya. Wa huwa al-hadits at-tasi' wal 20, dan hadis itu terdapat di hadis 29 di dalam hadis ini. Akan kita pelajari insyaallah, ya, bahwasanya salat adalah amudul Islam, ya, tiangnya Islam. Dan salat ini adalah perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita semuanya pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah salatnya, ya. Dan awal dan perkara yang paling pertama dicabut dari agama, hilang dari agama, yaitu salat, ya. Sedikit orang yang perhatian terhadap salatnya, ya. Dan salat ini adalah perkara yang membedakan seseorang dia muslim atau kafir. Ya. Mau membedakan orang muslim atau kafir, lihat salatnya. Ya. Sebab, ya, kata datang dalam hadis, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah. Ya, kata Rasulullah, pembatas, ya, atau pembeda antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka telah kafir. Ya. Dan, ya, orang yang menyanyiakan salat, ya, kalau salat saja mereka sia-siakan, ya, atau orang yang menyanyiakan salat, kalau salat saja dia sia-siakan, tidak perhatikan, maka perkara yang lain, ya, lebih utama atau lebih dia tidak akan perhatian dengannya. Ya, kalau ada orang yang tidak perhatian, tidak menjaga salatnya, ya, selalu terlambat salat, ya, ini selalu terlambat salat, ya. Kalau salatnya saja dia dikasih begitu, maka lebih-lebih lagi perkara yang lain. Dia tidak amanah terhadap apa yang Allah amanahkan kepadanya, ya. Bagaimana kita mau amanah, kasih dia amanah, sedangkan Allah saja yang kasih dia amanah, tidak bisa dia jaga, ya. Maka orang yang menyanyiakan salatnya, ya, dia akan lebih menyanyiakan perkara yang lain, ya. Dan salat begitu banyak sekali faedahnya, ya. Datang di dalam hadis kata Rasulullah SAW, man hafaza 'alaiha, siapa yang menjaga salat ini, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salat, maka dia akan memiliki nur, cahaya di hari kiamat, ya. Wa burhan, bukti keimanan. Wa najatan, ya, keselamatan dari neraka. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan siapa yang tidak menjaganya, ya, lam yakul lahu nuran wala najatan wala burhanan yaumil qiyamah. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan memiliki cahaya, tidak memiliki burhan, bukti, ya, bukti keimanan, wala najah, tidak ada keselamatan baginya di hari kiamat dari api neraka, ya. Dan, ya, diantaranya juga keutamannya dari salat 5 waktu ini, sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah SAW, ya, salat itu orang yang mengerjakannya bagaikan orang yang memiliki sungai di depan rumahnya, kemudian setiap hari dia, ya, mandi di sungai itu. Bagaimana kira-kira? Dia akan membersihkan dari kotoran yang menempel pada dirinya. Demikian pula salat akan menjadi penggugur dari dosa dan kesalahan, ya. Kemudian zakat, yang rukun yang ketiga adalah zakat. Dan zakat ini, ya, senantiasa digandengkan dengan salat, ya. Banyak di dalam ayat, hadis, di dalam Al-Quran, zakat ini adalah ibadah yang senantiasa diikutkan setelah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata
wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Dan juga fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Dan juga wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Ya. Dan zakat ini adalah ibadah maliyah, ibadatun maliyah, ibadah harta, ya, yang dimana manfaatnya ini, ya, mengalir kepada orang lain. Ya, manfaatnya bukan kepada dia sendiri. Ya. Kita sholat manfaatnya untuk siapa? Kita sendiri. Ya. Kita puasa manfaatnya untuk siapa? Kita sendiri. Adapun ibadah zakat manfaatnya untuk kita, harta kita, ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, sebagai tazkiyah, mensucikan dirinya, hartanya, dan juga membantu orang lain. Ibadah yang begitu mulia, ya. Dan juga tidak semua orang diwajibkan untuk berzakat. Siapa saja, yaitu orang-orang yang kaya, ya. Wa qad aujabahallahu fi amwali al-aghniya ala wajhin yanfa'ul faqir wa la yadhurrul ghani, ya. Dan ya, ibadah zakat ini adalah ibadah yang mudah, ya, tidak sampai memberikan mudarat, bahaya kepada orang-orang kaya, ya. Sebab dia adalah ibadah yang dikeluarkan dari hartanya adalah syai'un yang sir minal mal kasir, diambil dari harta yang banyak dan diambilnya adalah sedikit saja, ya, sedikit. Kemudian selanjutnya, rukun selanjutnya adalah shaumu Ramadan, ya, berpuasa di bulan Ramadan, ya. Dan dia adalah ibadatun badaniyah. Puasa adalah ibadah apa? Ya, ibadah badaniyah, ya, ibadah badaniyah. Bukan harta, ya, tapi badan. Wa hiya sirrun bainal 'abdi wa baina rabbih. Dan dia adalah rahasia antara seorang hamba dan Rabbnya, yaitu Allah, ya. Ada orang yang tidak puasa misalnya, tidak ada yang tahu dia puasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi misalnya di Ramadan, semua orang, ya, tidak ada yang tahu dia berpuasa atau tidak, ya. Kita mungkin menyangka dia berpuasa, ya, karena orang muslim, ya, orang muslim wajib berpuasa, tetapi tidak ada yang tahu. Dia pulang sembunyi-sembunyi, misalnya dia makan atau minum, tidak ada yang tahu. Maka puasa itu adalah ibadah yang merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan puasa ini adalah ibadah yang sangat besar dari pahalanya, ya. Ibadah yang sangat besar, ya. Kalau ibadah sholat misalnya datang dalam hadis mendapatkan 27 derajat, dilipat gandakan misalnya pahalanya, diangkat derajatnya 27 25 derajat, ya. Siapa yang bersedekah akan dilipat gandakan sekian, ya. Datang dalam hadis misalnya man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsira. Siapa yang beramal soleh, ya, maka akan dicatat baginya 10 kebaikan atau sampai menjadi 700 di'fin, 700 kali lipat, ya, kalau orang beramal, ya. Adapun puasa tidak ada yang mengetahui balasannya saking besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, sebagaimana kata Allah di dalam hadis kursi, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, ya, kecuali puasa sesungguhnya itu adalah milikku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya, ya. Ai bi ghairi hisab, tanpa hisab, tidak bisa dihitung, ya. Meskipun semua amalan itu sebenarnya ibadah,
diperuntukkan untuk Allah, ya. Namun dikhususkan Allah mengkhususkan puasa menunjukkan akan apa? Pentingnya itu puasa, akan bahwasanya puasa itu memiliki kedudukan yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua ibadah untuk Allah, namun disebutkan secara khusus puasa, ya. Sebagaimana kata Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Wa inna ma khussa as-shaum fi hadzal hadits bi anna lillahi lima fihi minal wafa hadhihi ibadah wa annahu la yattali'u 'alaiha illa Allah. Dan Allah menyebutkan secara khusus puasa karena ibadah ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian rukun yang terakhir adalah berhaji, ya. Di Baitullah, ya. Dan dia adalah ibadah maliyah badaniyah. Apa? Ibadah apa? Maliyah badaniyah. Artinya ibadah harta dan badan, ya. Punya harta, ya, miliaran hartanya, tapi tidak bisa pergi, ya, sakit misalnya, tidak bisa bergerak, ya, sakit, harus kontrol setiap pekan, ya, cuci darah misalnya dan sebagainya, maka tidak diwajibkan haji, ya. Tidak bisa berhaji. Dia sehat, kita sehat masya Allah, mau sekali berhaji, tapi tidak ada uang, ya, tidak bisa kita kerjakan ini ibadah, ya. Dan keutamaan dari haji ini kata Rasulullah, ya, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma, ya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaan illa al-jannah, ya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga, ya. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum hajja baitillahil haram. Dan juga kata Rasulullah, man hajjah hadal bait, siapa yang berhaji di rumah ini, itu Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala, falam yarfuth, dan dia tidak melakukan rafas, ya. Walam yasfuq, tidak melakukan kefasikan. Roja'a, dia akan kembali kayaumin waladathu ummu. Dia akan kembali seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Orang yang baru lahir ada dosanya atau tidak? Tidak ada, ya. Dan, ya, hadhil arkan, rukun-rukun yang 5 ini datang di dalam hadis ini dengan tartib, ya, dengan tartib sesuai dengan ukuran tartibnya, sesuai dengan pentingnya, ya, sesuai dengan kepentingan keagungannya, ya. Yang paling agung, yang paling asas, ya, yang paling inti, yang paling besar adalah syahadat. Kemudian salat, kemudian zakat, kemudian apa? Puasa dan haji, ya. Namun lafaz di dalam hadis ini didahulukan apa? Didahulukan berhaji, dan ini adalah, ya, wallahu alam, kesalahan dari, ya, al-wahm dari perawinya, ya, perawinya. Sebab datang di dalam hadis yang lain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang didahulukan adalah haji, ya. Yang didahulukan adalah apa? Puasa, ya. Yang didahulukan adalah puasa. Waqad warada al-hadits fi sahih Muslim, ya, nomor 19, bitaqdimis siyami 'alal hajj, didahulukan dahulu puasa sebelum haji, ya. Dan kalau kita lihat rukun-rukun Islam ini, ya, ibadah-ibadah yang merupakan pokok di dalam Islam, merupakan inti di dalam Islam, ya, adalah semuanya ibadah yang mudah, ya. Syahadat, ya, dibangun di atas 2 rukun
an-nafy wal isbat, meniadakan semua ibadah dan menetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak diibadahi, la ilaha, dan menetapkan peribadatan hanya kepada Allah, diyakini dan diamalkan. Ya. Kemudian salat. Ya. Salat dari 24 jam kita diberikan waktu dalam sehari semalamnya, kita cuma diwajibkan salat 5 waktu. Ya, yang asalnya berapa? 50. Ya. Kemudian Allah yang meringankan, ya, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan untuk umatnya. Ya. Kemudian apalagi zakat. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Ya. Dan sholat tadi, orang yang tidak bisa sholat berdiri, duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berwudu, tayammum. Masya Allah. Ad-dinu yusrun, ya, kata Rasulullah SAW, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, yuridillahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, ya, dan dia tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Demikian pula puasa. Ya. Puasa, ya, hanya wajib sekali sebulan dalam 1 tahunnya. Ya. Hanya 29 atau 30 hari saja. Ya. 29 atau 30? 29 atau 30. Ya. Kadang 29, kadang 30. Ya. Kemudian apalagi yang terakhir, haji. Haji diwajibkan hanya bagi orang-orang yang mampu dalam segi harta dan badannya. Ya. Kemudian, ya, kita di antara faedah juga yang bisa diambil dari hadis ini, ya, al-bad'u bil ahami fal aham, memulai dari yang paling penting kemudian yang penting. Ya, memulai dari yang paling penting kemudian yang penting. Ya. Di sini dimulai dari apa dulu? Syahadat, kemudian sholat. Tidak dimulai dulu dengan puasa dulu. Baru ini. Dimulai yang paling penting. Begitu juga kita sebagai seorang muslim di dalam segala hal. Memulai dulu yang penting, yang paling penting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Ya. Jaga dulu sholat 5 waktu, yang paling penting. Ya, jangan, Masya Allah, sholat malam 22 rakaat, 23 rakaat, baru tidur. Ya, tidak sholat subuh. Ya, baru nanti jam 10 duha. Ya, tipu daya syaitan. Ya. Rajin main bola, tidak boleh absen main bola, harus main bola. Sedangkan pelajarannya, Pak, itu namanya mendahulukan yang tidak benar di dalam kaidahnya. Ya. Kaidah dalam Islam, di dalam hadis ini kita ambil, memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting. Ya. Orang setelah salam membaca buku bagus atau tidak? Bagus membaca buku. Ya. Namun, ya, orang assalamualaikum didahulukan dulu yang paling penting. Apa itu? Zikir. Ya. Orang membaca Al-Quran bagus, antum membaca Al-Quran di waktu belajar, ya, di waktu taklim membaca Al-Quran. Kemudian diantaranya juga, ya, misalnya menghafal Al-Quran didahulukan dari menghafal yang lainnya, ya, dari menghafal yang lainnya. Ya. Kemudian taqdimus shalah ala ghairiha minal amal, didahulukannya salat di sini dari yang lainnya dari amalan-amalan, karena salat itu adalah silatun wasiqatun bainal 'abdi wa baina rabbih. Dia adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pertemuan yang singkat ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan pertemuan kita pertemuan yang berberkah, ya, wa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendengar dengan baik dan mengikutinya, ya. Dan semoga Allah menjadikan ilmu yang kita dengar, yang kita pelajari, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan dari rasa takut dan amal soleh, ya. Barakallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma hamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perpan